Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Perbandingan Psikoterapi Barat dan Islam. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas 5 poin utama, yaitu definisi, pendekatan, tujuan, nilai, dan kesimpulan dari kedua pendekatan psikoterapi ini. Nah, kita mulai dari pemahaman dasarnya terlebih dahulu ya, yaitu definisi. Psikoterapi secara umum dapat diartikan sebagai proses pemberian bantuan secara profesional kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan, baik secara mental, emosional, maupun perilaku, dengan tujuan untuk membantu mereka agar kembali mampu berfungsi secara sehat dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam praktiknya terdapat dua arus besar dalam dunia psikoterapi, yaitu psikoterapi barat dan psikoterapi Islam. Psikoterapi barat adalah terapi yang berkembang di Eropa dan Amerika, berbasis pada pendekatan ilmiah dan teori-teori psikologi modern. Pendekatannya lebih bersifat empiris, mengandalkan metode observasi, eksperimen, dan logika ilmiah. Sedangkan psikoterapi Islam berakar dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Ia memandang manusia tidak hanya sebagai makhluk biologis atau psikologis, tetapi sebagai makhluk spiritual yang hubungan vertikalnya dengan Allah sangat mempengaruhi kondisi mental dan emosionalnya. Jadi, perbedaan mendasarnya ada pada landasan filosofis dan teologis. Yang satu berbasis sains modern, yang satu lagi berbasis wahyu dan nilai-nilai keislaman. Kita lanjut ke poin kedua, yaitu tentang pendekatan yang digunakan. Dalam psikoterapi barat, terdapat berbagai pendekatan yang telah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa yang cukup dikenal antara lain, yang pertama psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Pendekatan ini menggali alam bawah sadar, konflik masa kecil, dan dorongan-dorongan insting. Yang kedua ada behaviorisme oleh B.F. Skinner, yang menekankan bahwa perilaku manusia dibentuk oleh stimulus dan respon. Fokusnya pada perubahan perilaku nyata. Yang ketiga, terapi kognitif itu oleh Aaron Beck yang berusaha mengubah pola pikir negatif yang menjadi akar dari gangguan psikologis. Dan terakhir, ada terapi humanistik oleh Carl Rogers yang menekankan pentingnya empati, aktualisasi diri, dan penerimaan tanpa syarat dari terapis. Setiap pendekatan ini fokus pada aspek tertentu dari manusia, namun sebagian besar lebih menekankan pada rasionalitas dan emosi, sementara aspek spiritual cenderung dikesampingkan. Sebaliknya, psikoterapi Islam menggunakan pendekatan yang sangat spiritual dan terintegrasi. Di antaranya yang pertama ada tauhid, yaitu meyakini bahwa Allah adalah pusat kekuatan dan penyembuhan. Tauhid menjadi landasan dalam membangun ketenangan batin. Yang kedua ada tazkiyatun nafs, yaitu proses menyucikan jiwa dari penyakit hati melalui ibadah, zikir, doa, introspeksi diri atau muhasabah, dan taubat. Ketiga ada penguatan akhlak dan hubungan sosial. Terapi dalam Islam juga bertujuan memulihkan hubungan dengan sesama dan memperbaiki perilaku moral. Yang keempat, ada penguatan makna hidup. Dalam Islam, ujian hidup dimaknai sebagai bagian dari perjalanan menuju ridho Allah, bukan semata-mata masalah psikologis, tetapi menuju ridho Allah yang kita inginkan di akhirnya. Jadi, kalau psikoterapi barat banyak berfokus pada pikiran dan perilaku, maka psikoterapi Islam menambahkan satu dimensi penting, yaitu spiritualitas dan keimanan. Poin ketiga adalah mengenai tujuan dari masing-masing pendekatan. Yang pertama, dari psikoterapi barat ini. Psikoterapi barat pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi gejala gangguan mental, membantu individu berfungsi lebih baik dalam kehidupan ataupun aktivitasnya sehari-hari, mencapai keseimbangan emosional, dan meningkatkan kualitas hidup secara umum. Semua itu tentu baik dan sangat bermanfaat. Namun, tujuan tersebut lebih berorientasi pada duniawi dan fungsional. Sedangkan psikoterapi Islam memiliki tujuan yang lebih luas dan mendalam lagi. Selain membantu individu menemukan ketenangan jiwa,
Ia juga bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa sakinah, yaitu ketenangan batin yang datang dari keimanan, lalu meningkatkan kualitas akhlak karena akhlak adalah cerminan kebersihan hati, serta mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Nah, dengan kata lain, psikoterapi Islam ini tidak hanya menyembuhkan luka jiwa, tetapi juga mengantarkan individu pada kesadaran hidup yang lebih hakiki. Lalu, kita masuk ke aspek nilai. Ini adalah hal yang sangat penting dalam konseling dan psikoterapi. Dalam psikoterapi barat, nilai-nilai yang digunakan umumnya bersifat netral. Terapis tidak boleh memaksakan nilai pribadi atau nilai agama kepada klien. Semuanya bersifat bebas dan keputusan selalu dikembalikan lagi kepada klien atau konseli. Namun, dalam psikoterapi Islam, nilai-nilai berasal langsung dari ajaran Islam, seperti Al-Quran, hadis, ataupun pelajaran-pelajaran Islam yang lain. Nah, terapis dalam pendekatan ini menggunakan nilai-nilai berikut sebagai dasar terapi. Yang pertama, itu ada sabar, yaitu sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, syukur dalam menerima nikmat Allah. Yang ketiga, ada tawakal setelah berikhtiar maksimal. Dan yang terakhir itu ada taubat sebagai bentuk penyucian diri dari dosa. Nah, nilai-nilai ini bukan hanya alat bantu, tetapi juga merupakan bagian inti dari proses penyembuhan atau proses konseling itu sendiri. Nah, ketika seseorang kembali kepada Allah, melakukan taubat dan memperbaiki akhlaknya, maka jiwa akan lebih mudah meraih ketenangan. Nah, sebagai penutupnya, ayo kita simpulkan bahwasanya psikoterapi barat dan Islam ini sama-sama penting dan sangat bermanfaat, masing-masing dengan kekuatan dan kelemahannya. Psikoterapi barat yang unggul dari sisi metode, dari sisi penelitian ilmiah dan struktur terapi yang sistematis, dan psikoterapi Islam yang unggul dari sisi makna, spiritualitas, dan keselarasan dengan nilai-nilai keislaman. Dalam praktek modern, banyak konselor muslim yang mencoba menggabungkan kedua pendekatan ini secara integratif dengan menggunakan metode ilmiah dari barat namun tetap memegang nilai-nilai Islam sebagai fondasi. Sebagai contoh, seorang klien ataupun konseli yang mengalami kecemasan bisa dibantu dengan terapi kognitif untuk mengenali pikirannya, tetapi juga dibimbing untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir dan muhasabah diri. Jadi, proses terapi menjadi lebih holistik dan menyentuh seluruh dimensi diri manusia.